Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya saya akan cek untuk kehadiran dahulu. Pada pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini semua siswa lengkap dan saya harap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 8, bab baru, yaitu yang berjudul berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Nah, pada bab ini nanti akan kita bahas mengenai tentang perilaku empati itu seperti apa, kemudian mengenai perilaku patuh dan hormat kepada guru dan juga orang tua. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk mampu. Yang pertama, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama. Yang kedua, menampilkan perilaku empati terhadap sesama. Yang ketiga, menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama. Yang keempat, menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keenam, menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketujuh yaitu menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedelapan, menjelaskan perilaku dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, nanti kalian diharapkan untuk dapat memenuhi dari kedelapan tujuan pembelajaran tersebut dan diharapkan untuk dapat mengimplementasikan dari 8 tujuan tersebut dalam kehidupan. Sebelum kita mengulas lebih jauh dari materi bab ini, saya akan tampilkan beberapa tayangan atau video mengenai perilaku empati, kemudian mengenai perilaku hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Empati. Sebelumnya, apa itu empati? Ya. Jadi, empati adalah mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam kata lain, diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian pengetahuan tentang orang lain itu kita jadikan dasar, kita jadikan pedoman. Pedoman bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain tersebut. Semisal ya, ketika ada orang lain yang sedang berduka, yang sedang bersedih, bagaimanakah kita menyikapinya? Nah, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan, kemudian membesarkan hatinya. Mungkin kita dapat membantunya, mungkin kita dapat menghiburnya. Nah, itu yang dinamakan dengan empati. Seperti itu.
Berbakti kepada kedua orang tua kita agar kita terhindar dari dosa besar dan menghantarkan kita pada siksa yang pedih. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang perintah berbakti kepada orang tua, di antaranya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23, Quran surat Luqman ayat 14 dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, mengenai berbakti atau menghormati kepada orang tua kita. Nah, bagaimanakah caranya kita menghormati atau berbakti kepada orang tua kita, terutama yang masih hidup ya. Yang masih hidup, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memperlakukannya dengan sopan ya, dengan sopan dan hormat. Artinya kita tidak boleh berkata kasar kepadanya, tidak boleh melawan. Kemudian kita tahu diri tentang posisi kita di sini adalah sebagai anak, dan kita harus berbakti dan juga menghormati kepada mereka. Yang kedua yaitu membantu pekerjaan di rumah, membantu meringankan beban orang tua kita yang ada di rumah, itu salah satunya. Yang ketiga, membantu kehidupan ekonominya. Ini sangat penting sekali. Ketika kita sudah selesai menempuh pendidikan dan kita sudah mendapatkan pekerjaan, otomatis kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Nah, di sini kita tidak boleh lupa akan kedudukan orang tua kita. Dengan cara kita harus membantu meringankan ekonominya, yaitu dengan memberikan sebagian dari penghasilan yang telah kita dapatkan dari hasil kerja kita berikan kepada orang tua kita. Nah, hal tersebut termasuk upaya untuk meringankan beban perekonomian orang tua. Kemudian apa yang kita lakukan ketika orang tua kita sudah tidak ada atau sudah meninggal? Nah, kita dapat melakukan yang pertama, melaksanakan wasiatnya. Jadi semasa hidup beliau pernah berwasiat kepada kita apa, dan itu perlu kita laksanakan betul-betul ya. Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Artinya kita setelah ditinggal oleh orang tua, maka kita harus tetap menjalin tali silaturahim kita dengan kerabat-kerabat kita, atau dengan orang-orang yang telah orang tua kita lakukan, misal melakukan silaturahmi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik mereka. Sebaik-baiknya anak adalah orang yang dapat menjaga nama baik orang tuanya dimanapun dia berada, dengan cara tidak membuka kejelekan dari kedua orang tua kita, kemudian tidak membuat ya segala sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik mereka, walaupun mereka sudah. Adapun bentuk perilaku menghormati guru ya adalah sebagai berikut. Apabila di dalam kelas ya, hendaknya kita mendengarkan, memperhatikan penjelasan guru dan tidak berbicara dengan teman. Nah, ini adalah salah satunya yang paling penting sendiri, yang paling banyak, yang paling umum adalah poin pertama ini, yaitu kita harus memperhatikannya. Dalam artian ketika guru menjelaskan, kita tidak boleh berbicara sendiri, kita harus memperhatikan, kita harus sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajarannya. Kemudian yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu juga sangat penting. Di sini jadi kalian itu mengerjakan pekerjaan rumah yang telah diberikan oleh guru, itu merupakan salah satu bentuk perilaku menghormati guru, seperti itu. Nah, kemudian mengikuti perintahnya untuk belajar, ya kan. Yang keempat, berperilaku sopan, tidak berkata kasar terhadap guru. Jika kita bertemu guru, apa yang harus kita lakukan? Kita harus setidaknya kita harus
menyapa, senyum, dan sebisa mungkin jika itu memungkinkan ya kita berjabat tangan seperti itu, dan berkata-kata yang sopan, tidak kasar, tahu batasan seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak membolos belajar. Kita tidak membolos ketika pelajaran sedang berlangsung. Ini sangat penting sekali. Tidak membolos ketika sedang pelajaran berlangsung itu adalah salah satu perilaku menghormati guru. Jadi, kemudian sedikit koreksi untuk kedepannya, saya mohon untuk lebih aktif lagi, mungkin itu dalam hal bertanya ya, terutama dalam hal bertanya, mohon untuk lebih aktif lagi ya, karena keaktifan itu juga sangat berpengaruh sekali ya. Kemudian jangan lupa belajar, jangan lupa terus belajar, tetap semangat belajar. Kemudian jangan berputus asa, semangat untuk menggapai cita-cita kalian, karena kesuksesan kalian itu bermula dari belajar dan pantang menyerah ya. Jangan lupa juga untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian melakukan hal yang positif dalam kehidupan. Insya Allah itu nanti akan berdampak besar pada diri kalian masing-masing ya. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita tutup kegiatan belajar pada hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.